Shalom, selamat pagi. Mari saat ini kembali lagi. Kita mau siapkan hati kita, seluruh kehidupan kita untuk datang menyembah Tuhan. Dan kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari saat ini kita mau angkat pujian yang mengatakan biarlah Tuhan memenuhi setiap hati kita untuk datang menyembah Dia. Dengan
surga. Pagi hari ini kami mau bersyukur buat kasih setia Tuhan. Pagi hari ini kami mau menyembah Engkau, satu-satunya Allah kami yang hidup, yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau telah memenuhi kehidupan kami dengan kehadiran-Mu saat ini di tengah-tengah kami. Bekerjalah bagi kami Tuhan, karena kami rindu Tuhan untuk senantiasa kuasa-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah pagi hari ini dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saat ini kita akan memuji Allah, Allah kita yang besar. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia kuasa jiwa yang dahaga dan kirana dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Hey, Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Yang kuasa jiwa yang dahaga dan kirana dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Hey, Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Tiada Allah yang seperti Dia. Tiada Allah yang seperti Dia. Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya.
Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu Tuhan, karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita menaikkan doa syafaat kita bersama-sama. Mari kita berdoa. Allah yang mulia, kami bersyukur atas kemurahan-Mu. Engkau masih mengizinkan kami untuk beribadah pada saat ini walaupun secara online. Kiranya kami dapat tetap merasakan kedamaian dan sukacita yang daripada Engkau. Tuhan, pada saat ini kami berdoa buat umat-Mu yang ada di GSJA Cimahi. Tuhan menolong kami semua, secara khusus dalam situasi pandemi pada saat ini. Kiranya di tengah-tengah kekhawatiran, Tuhan terus memberikan kepada kami kedamaian dan sukacita. Tuhan melindungi kami, Tuhan menjagai kami semua. Tuhan kiranya juga menolong buat kami semua yang mungkin terdampak oleh pandemi ini. Mungkin ada di antara kami yang harus bergumul dengan masalah ekonomi dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan menolong. Tuhan memberikan damai sejahtera, Tuhan membukakan jalan supaya permasalahan-permasalahan yang kami hadapi dapat terselesaikan. Kami kiranya terus berharap dan bergantung pada pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa agar kami semua satu dengan yang lain dapat tetap saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Kami dapat saling tolong menolong, yang berkelebihan menolong mereka yang berkekurangan. Kiranya kami semua dapat saling mendukung Tuhan, karena untuk itulah kami dipanggil, yaitu mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, buat mereka yang mungkin sedang bergumul dengan sakit penyakit, Tuhan juga menolong, Tuhan memberikan kesegaran, Tuhan memberikan sukacita, damai sejahtera, bahkan Tuhan memberikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat pelayanan di gereja kami. Tuhan menolong Bapak Gembala Sidang beserta staf pastoral yang lainnya.
Tuhan memberikan hikmat serta kemampuan untuk mengelola pelayanan di tempat ini Tuhan. Tuhan juga memberkati keluarga mereka, kiranya dapat menjadi pendukung dan pensupport bagi mereka dalam melakukan pelayanan di tempat ini. Juga buat semua kami yang terlibat dalam pelayanan di departemen-departemen yang ada dan semua yang mengambil bagian dalam pelayanan, Tuhan juga memberikan kami ketulusan hati dan kerelaan untuk melayani demi kemuliaan nama-Mu semata ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat negeri kami. Tuhan menolong supaya negeri kami dapat segera keluar dari permasalahan pandemi ini Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat pemerintah kami, berikan kepada mereka hikmat serta kemampuan untuk bisa menerapkan metode-metode yang tepat dalam mengelola negeri ini agar penyebaran virus corona ini dapat terus ditekan Tuhan. Tuhan menolong kami semua juga warga negara negeri ini supaya juga bisa dengan disiplin dan hikmat yang daripada Engkau menjalani kehidupan kami sehingga kami pun terlibat dalam upaya untuk menghentikan penyebaran virus ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga menolong buat setiap kami yang ada di negeri ini yang terdampak dari penyebaran virus COVID-19 ini Tuhan. Tuhan tolong memberikan kecukupan, Tuhan tolong memberikan kesehatan dan perlindungan. Buat mereka yang terinfeksi virus ini, kiranya juga Tuhan menolong, memberkati semua staf medis kesehatan yang membantu mereka. Kiranya melalui pelayanan mereka, ada banyak orang yang disembuhkan. Tolong negeri kami Tuhan, sekali lagi kami mohon supaya bisa segera keluar dari permasalahan pandemi ini. Kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan yang ada di negeri ini supaya dapat terlibat dalam mendukung dan menolong pemerintah kami untuk bisa dapat keluar dari permasalahan ini. Kiranya di tengah-tengah pandemi ini gereja dapat juga menjadi saksi yang menceritakan kedamaian dan sukacita yang bersumber dari Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat kota kami, Cimahi. Berkati kota ini. Tolong juga wali kota dengan segala stafnya untuk juga bisa menolong kota ini dapat segera keluar dari permasalahan pandemi ini Tuhan. Kiranya berkat yang daripada Engkau turun atas bangsa kami, turun atas negeri kami. Biarlah kesejahteraan yang daripada Engkau dianugerahkan bagi negeri dan kota kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Selamat pagi saudara-saudara, kembali kita beribadah di rumah. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih meskipun kita beribadah di rumah, tetapi masih ada kesempatan buat kita, yaitu untuk mendengar firman Allah di tengah-tengah berita yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Saudara-saudara, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Sebelum mendengar kita firman Allah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di dalam surga ya Tuhan, Engkau yang mempunyai alam semesta ini, Engkau yang telah menjadikan kami sebagai manusia ciptaan-Mu ya Tuhan. Bapa yang di dalam sorga, kami tahu ya Tuhan, Engkau tidak berdiam diri terhadap ciptaan-Mu ya Tuhan. Engkau menaruh peduli dan perhatian kepada ciptaan Allah. Dan kami sangat bersyukur dan berterima kasih, sebab Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, yang memperhatikan, mempedulikan kepada hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Sebelum kami mendengar berita daripada firman Allah ini, kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan mendengar berita firman Allah. Dan kita percaya firman Allah itu tidak pernah berubah. Dari dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dunia ini akan berubah, tapi berita daripada firman Allah, karena Allah yang memberitakan, yang menyampaikan, dan diteruskan oleh hamba-hamba Tuhan, firman Tuhan ini tetap sama sampai selama-lamanya. Pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan, memberitakan firman Allah, yaitu bukan sesuatu yang asing di dalam ayat yang kita akan baca sebentar, tetapi ayat yang sudah tidak asing lagi, yaitu sejak lama, yaitu di dalam kitab Yohanes
pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Ya, jelasnya saya akan membaca di dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Ayat ini berbunyi demikian, yaitu Yohanes pasal 3 ayat 16. Dia katakan, karena begitu besar kasih Allah ya, kepada dunia ini, sehingga dia karuniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya ulangi lagi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, saya memberikan tema khotbah saya, yaitu korban Yesus untuk semua bangsa. Korban Yesus untuk semua bangsa. Saya mengutip yaitu terutama kata semua bangsa dari malaikat yang memberitahukan kepada gembala-gembala di padang. Pada waktu itu gembala-gembala diberitahukan oleh malaikat. Malaikat memberitahukan kepada gembala-gembala, jangan takut, sebab aku memberitakan kesukaan yang besar bagi segenap bangsa. Saudara-saudara, kita tahu bahwa kedatangan Yesus ke dalam dunia ini bukan hanya untuk satu suku ataupun satu bangsa, tetapi untuk semua bangsa. Tetapi sayang, dibalik sayang, hanya ada bangsa-bangsa tertentu ataupun orang-orang yang tertentu saja yang mengimani, yang mempercayai bahwa Yesus adalah anak Allah, bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini karena kasih daripada Allah. Saudara-saudara, di dalam firman Allah memberitahukan kepada kita yaitu tentang isi hati daripada Allah. Yaitu ayat ini memberitahukan kepada kita tentang ungkapan isi hati daripada Allah. Kita bisa mengerti di sini itu isi hati Allah karena Dia mengasihi, mencintai semua orang, semua bangsa, dan termasuk kepada kita sekalian. Ya saudara-saudara, Yesus telah datang ke dalam dunia ini yaitu untuk mengorbankan dirinya di atas kayu salib sampai akhirnya. Saudara-saudara, kalau mendengar kata korban, kita tahu bahwa Yesus telah tinggalkan sorga. Dia datang ke dalam dunia ini. Sorga yang digambarkan penuh dengan kesukaan, penuh dengan damai sejahtera. Tidak ada penderitaan di sana. Tapi Yesus telah datang ke dalam dunia ini, tinggalkan sorga yang mulia. Tatanya Dia letakkan, dan Dia datang ke dalam dunia ini yang penuh dengan penderitaan, yang penuh dengan kesusahan. Dan apa sebabnya Dia lakukan hal ini? Apa sebabnya Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini? Oleh karena kasih karunia Allah kepada kita sekalian. Oleh karena kasih Allah yang begitu besar kepada kita, yaitu sehingga Dia karuniakan anaknya yang tunggal. Dan tentu di balik ini ada lagi, yaitu tentang tujuannya. Tujuannya adalah yaitu untuk menyelamatkan kita. Tujuannya adalah untuk membebaskan kita, memerdekakan kita, yaitu dari perhambaan si iblis. Kita tahu bahwa iblis datang ke dalam dunia ini bukannya untuk menyenangkan manusia, tetapi menyusahkan. Secara pribadi manusia disusahkan, secara keluarga ya dikoyakkan oleh kuasa kegelapan, secara negara maka terjadi peperangan di mana-mana. Ini bukan pekerjaan daripada Allah. Ini adalah pekerjaan daripada si iblis. Dan kita tahu juga bahwa dengan iblis yaitu mengoyakkan bumi ini, maka manusia secara pribadi yaitu berbuat dosa. Firman Allah katakan di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada satu orang pun yang tidak pernah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa. Itu sebabnya Allah mempunyai tujuan untuk mengampuni, membebaskan kita dari dosa, daripada perhambaan dosa. Dan kita tahu saudara-saudara, di dalam kitab Roma pasal 6 ayat 23 memberitahukan yaitu tentang upah dosa, yaitu maut. Upah dosa itu maut.
Allah tidak menginginkan ciptaannya yang begitu baik. Waktu Allah menjadikan alam semesta ini dengan segala isinya, lantas pada bagian yang terakhir di ayat yang ke-6, dia katakan semuanya baik. Apa yang dijadikan, apa yang diciptakan Allah itu semua baik. Tetapi kenyataannya, saudara-saudara, tidak demikian. Yaitu iblis, dia tidak mau melihat ciptaan Allah itu semua baik, semua sempurna. Iblis menginginkan supaya terjadi kekacauan, terjadi keributan. Kalau kita sekarang ini merasakan terjadinya yaitu merajalelanya virus corona, saudara, iblis bersorak-sorai, iblis bersukaria, iblis berpesta karena rumah-rumah ibadah yaitu ditutup ataupun tidak ada pengunjungnya. Tetapi saudara-saudara, kita tahu Allah melihat apa yang terjadi di muka bumi ini, apa yang terjadi yaitu dialami oleh anak-anak Tuhan. Allah mengetahuinya. Maka dari itu dia katakan karena kasih Allah begitu besar, dia kirimkan anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya jangan binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Kita tahu hidup yang kekal itu adalah sesuatu yang dirindukan, sesuatu yang diidam-idamkan oleh orang, oleh semua umat di dalam dunia ini. Tidak mau yaitu mengalami kematian yang kekal, tetapi mengharapkan, menginginkan, merindukan yaitu kehidupan yang kekal di dalam sorga nanti. Dan saudara-saudara, Allah telah datang ke dalam dunia ini melalui anaknya yaitu Yesus Kristus, yaitu sebagai orang yang akan melepaskan, memerdekakan, membebaskan kita daripada perhambaan si iblis ini. Kita sangat bersyukur dan berterima kasih untuk kasih Allah yang begitu besar kepada kita sekalian. Kita percaya bahwa apa yang telah terjadi ribuan tahun yang lalu, pada 1400 tahun yang lalu, di mana yaitu Musa telah menulis kitab di dalam kitab yaitu Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-13 tentang Paskah. Bagaimana orang-orang Israel keluar dari negeri Mesir. Sebelum dia keluar, Allah berpesan kepada Musa supaya mereka membuat korban, dan itu korban yaitu berupa domba, dan domba yang dipilih adalah domba yang tidak ada cacatnya, domba yang sempurna, dan kemudian darahnya yaitu dioleskan di ambang pintu, dan apabila yaitu malaikat El-Maut melihat darah itu, maka dia tidak akan membunuh anak-anak sulung dari orang Israel. Dan orang-orang Israel taat. Kalau dia tidak taat, maka pasti yaitu orang Israel, anak sulungnya juga akan mati. Dan saudara-saudara, darah ini adalah lambang daripada darah Yesus Kristus yang dikorbankan buat kita sekalian. Yesus telah mati di atas kayu salib. Dan dalam firman Allah dikatakan yaitu bahwa dia ditikam. Dalam kitab yaitu Yohanes pasal 19 ayat 31 sampai 35 memberitahukan yaitu bahwa Yesus ditikam dan darahnya mengucur keluar. Dan ya dengan demikian maka Yesus kemudian memang sudah mati, tetapi ya begitu kejam itu yaitu tentara, maka dia menikam akan lambung Yesus sehingga selesailah sudah. Saudara-saudara, kita sangat bersyukur dan berterima kasih kalau Yesus telah berkorban yaitu untuk kita sekalian. Kalau seandainya dia tidak berkorban, apa yang akan jadi dengan kita? Dan saudara-saudara, Yesus sebagai pahlawan utama yaitu di dalam perjalanan hidup kita. Maka dari itu kita harus meresponi yaitu akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib, penderitaannya, dan kita harus meresponinya. Dan di dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 18 mengatakan demikian. 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat 18 dan 19 mengatakan demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana,
bukan pula dengan perak ataupun emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, apabila kita menoleh ke belakang, siapakah kita sebenarnya ini? Kita ini adalah orang yang penuh dosa dan yang berdosa, dan kita sangat bersyukur dan berterima kasih kita ini telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Kalau saudara di dalam yaitu kitab Ulangan memberikan peringatan kepada umat Israel, dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 12 memberitahukan kepada kita sekalian, dan juga kepada bukan saja kepada umat Israel tetapi kepada kita. Maka dikatakan demikian, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Saudara, umat Tuhan orang Israel diperingatkan, yaitu di dalam kitab Ulangan ini, supaya mereka jangan melupakan Tuhan. Kita tahu ya, kita mempunyai Roh Kudus yang mengingatkan kepada kita sekalian. Apabila kita lupa akan pengorbanan Yesus Kristus, maka Roh Kudus ini akan mengingatkan kepada kita, sebab merupakan tugas daripada Roh Kudus, yaitu untuk mengingatkan kepada kita. Bukan saja menghibur, bukan saja menolong kepada kita, tapi mengingatkan kepada kita tentang pekerjaan daripada Allah, dan pekerjaan daripada Yesus Kristus, pengorbanan daripada Yesus Kristus kepada kita sekalian. Kita sangat bersyukur dan berterima kasih kalau Yesus telah berkorban buat kita sekalian, dan kita harus meresponinya, yaitu kita harus jangan melupakan akan Allah yang begitu mengasihi dan mencintai akan kita sekalian. Baik, kita akan berdoa sebagai akhir daripada khotbah saya pada pagi hari ini. Bapa kami yang di dalam sorga, kami naikkan syukur dan terima kasih ya Bapa, sebab Yesus telah datang ke dalam dunia ini, yaitu untuk menebus dosa dan kesalahan kami. Kami tahu tidak ada satu orang pun yang benar, semua orang telah berbuat dosa. Apakah dosa besar, dosa kecil, semuanya berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi kami bersyukur dan berterima kasih karena Allah mengasihi kepada kami sekalian, sehingga Allah mengirimkan putranya yang tunggal ke dalam dunia ini, supaya kami ditebus daripada dosa kami, dan kami dibebaskan, dan kami memperoleh hidup yang kekal daripada Yesus Kristus Tuhan kami. Selamat pagi saudara-saudara, pada pagi hari ini di dalam ibadah rumah kita akan ambil bagian, yaitu di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini sangat penting sebab kita mengingat atau memperingati, yaitu pengorbanan Yesus Kristus dan kematiannya di atas kayu salib. Maka dari itu saudara-saudara, kita akan ambil bagian ini dengan khusyuk, dengan serius untuk mengambil bagian di dalam perjamuan yang kudus ini. Maka dari itu saudara-saudara, sebelum kita akan ambil bagian di dalam perjamuan yang kudus ini, saya akan membacakan firman Allah yang terdapat di dalam kitab Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-26 mulai. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Baik, kita berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan akan memberkati perjamuan ini. Bapa yang di dalam sorga, kami tahu ya Tuhan, bahwa Engkau mencintai dan mengasihi kami, umat manusia yang Engkau telah jadikan, yang Engkau telah ciptakan. Ya Bapa, sehingga Engkau mengirimkan anak-Mu yang tunggal ke dalam dunia ini untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan memerdekakan kami daripada perhambaan kuasa iblis. Bapa yang di dalam sorga, biarlah berkat surga melalui perjamuan ini Engkau akan alirkan kepada kami semuanya ya Tuhan, karena kami menyerahkan perjamuan ini di dalam nama Yesus sebagai Tuhan
dan Juru Selamat kami yang hidup. Baiklah, saya akan memberikan perjamuan ini, yaitu kepada hamba-hamba Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, ambillah roti ini yang menjadi lambang daripada tubuhku, dan air anggur yang menjadi lambang daripada darahku. Kita sangat bersyukur dan berterima kasih saudara-saudara, kalau kita bisa ambil bagian di dalam penderitaannya dan kematiannya di atas kayu salib. Dan kita mempercayai meskipun unsur ini adalah kecil, tetapi mempunyai makna yang besar, yang luar biasa, di mana yaitu Tuhan memberkati kepada kita. Dan biarlah hal ini ya kita lakukan, yaitu firman Allah katakan, sampai Ia datang kembali kita melakukannya. Kita sangat bersyukur dan berterima kasih untuk hal ini. Baiklah saudara-saudara, roti yang ada di tangan saudara-saudara ataupun di tangan kita sekalian diucapkan oleh Tuhan Yesus demikian. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita akan makan roti ini, yaitu di dalam nama Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia ini dan telah berkorban bagi kita sekalian. Demi nama Yesus kami akan memakannya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Baiklah saudara-saudara yang di rumah, dan kami sekalian akan meminumnya, yaitu air anggur ini. Dan ini adalah lambang daripada darah anak domba Allah yang telah dikorbankan bagi kita sekalian. Dalam nama Yesus kami meminumnya. Terima kasih Bapa kami yang di dalam sorga ya Tuhan. Kami sudah melaksanakan apa yang Yesus perintahkan kepada kami. Selama kami masih di dalam dunia ini, kami akan melakukannya sampai Engkau datang kembali kali yang kedua. Terima kasih ya Bapa di dalam sorga. Dalam nama Yesus kami serahkan perjamuan ini ya Tuhan, yang kami sudah laksanakan. Terima kasih Bapa. Amin. Bapa yang di dalam sorga ya Tuhan, kami sangat bersyukur dan berterima kasih ya Bapa. Apabila kami melihat ke sekeliling kami, maka Tuhan tumbuh-tumbuhan ada, maka kami menengadah ke atas bulan dan bintang yang begitu indah, dan bulan Tuhan terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat, tidak pernah berubah. Itu sebagai satu tanda, yaitu kekuasaan daripada Allah, kekuasaan daripada Tuhan. Dan terima kasih Bapa di dalam sorga. Di sini kami bisa meyakini bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang berkuasa, Allah yang hidup. Dan Tuhan, Engkau akan menyertai kami, menyertai keluarga kami. Tuhan menyertai saudara-saudara kami yang mendengar berita firman Allah pada pagi hari ini. Tuhan berkati mereka, berkati keluarga mereka. Kami serahkan Tuhan firman Allah yang telah diberitakan, disampaikan di dalam nama Yesus sebagai juru selamat yang hidup dan yang berkuasa. Amin.